Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Ayu. Kali ini saya akan bahas tentang pesugihan. Pesugihan itu. Aku nak mbok kenal deh. Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Ayu. Tetap sepaneng di channel saya Widya Ayu. Penelusuran kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Ayu. Di video kali ini saya akan mengupas tentang pesugihan bersama dengan rekan saya Rai. Kita akan bahas kupas tuntas ya tentang pesugihan, apa itu pesugihan, dari mana, dan cara mendapatkannya, apa pesugihan itu. Tapi karena saya juga awam, nanti kalau misalkan itu pawangnya kita panggil Nyi Ratu. Jadi nanti akan ada yang menjelaskan lebih detail dengan Nyi Ratu ya, Pak. Nanti kita bisa kolaborasi sama Nyi Ratu ya, karena dia yang ada sangkut pautnya dengan pesugihannya ini. Karena saya kan orang awam, jadi kita cuma bisa tahu tapi tidak melakukan itu. Berarti kan sekedar pengetahuan saja ya, Pak. Cuma sekedar tahu, tapi beda sama orang yang sudah melakukan. Biasanya orang akan tahu, bilang bahwa gula itu manis kalau dia udah ngerasain gula itu manis. Biasanya kayak gitu. Makanya kenapa pengalaman itu penting sekali ya. Pengalaman untuk pengalaman apapun, dalam hal apapun. Pesugihan itu sebetulnya apa, Mbak? Ini kalau buat saya ya, nanti untuk kupas ulangnya biar sama Nyi Ratu aja. Kalau buat saya pribadi ini, kalau pesugihan itu cara singkat untuk mendapatkan segala sesuatu kekayaan, misalnya ya, dengan jalan pintas. Itu arti pesugihan sendiri buat aku yang saya ketahui ya. Untuk pesugihan itu banyak hal. Ada babi ngepet, ada Nyai Cempaka, pokoknya kayak gitulah. Jadi intinya kalau misalkan babi ngepet itu seperti ini kalau buat aku sendiri, pribadi sendiri ya. Tapi memang kalau untuk pesugihan itu lebih banyak manusia sih yang dirugikan. Karena apa? Kita itu dituntut untuk memang kita itu dikasih segala sesuatu dari itu Allah. Jin, bukan iya, karena itu dari jin. Jadi dia itu ada perjanjian antara jin sama manusia. Tapi kebanyakan tuh manusia yang dirugikan. Karena apa? Kita itu cuma dipinjemin sebentar tok. Habis itu kita harus konsekuensinya banyak. Konsekuensinya di situ biasanya jin itu tetap meminta segala sesuatu karena tidak ada yang gratis bener. Kencing aja bayar kencing aja bayar, apalagi untuk perjanjian seperti itu. Padahal kalau kita ketahui ya, ini kebutuhan manusia, buat aku bodoh karena di samping kita ibaratnya cuma dipinjemin ya, bukan dari pemilik. Itu enggak selamanya juga ya kan, paling hitungan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, karena kita kan untuk menghabiskan sisa umur kita itu kan. Nah, bodoh sekali kalau sisa umur kita pasrahkan untuk mengabdi sama setan ya, karena itu mengabdi setan ya. Karena kayak gitu kan pasti dia minta perjanjian, pasti minta segala sesuatu yang ada yang harus dikorbankan. Memang harus ada yang dikorbankan, misalkan orang terdekat apa itu. Tapi untuk pesugihan ini kan caranya macam-macam gitu. Bukan ada yang pesugihan putih, ada pesugihan hitam, ada. Kalau pesugihan putih itu dia seperti ini, misalkan mengamalkan ayat kayak gitu, terus tanpa harus mengorbankan nyawa atau apa kayak gitu, itu pesugihan putih. Jadi dia itu cuma semacam ikhtiar kan, dia itu kayak, tapi tetap biasanya cara goib gitu. Dia itu biasanya ya
ada puasa tertentu, terus habis itu setelah melakukan puasa tertentu terus dia itu dikasih ramalan dan dia itu harus ini tahu nggak, dan tadi ada yang ngintip kita loh, ada yang kepo ngintip di jendela saya. Ini aku mau ngucapin dulu terima kasih buat fans saya, terima kasih subscriber juga yang masih selalu panteng di channel saya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Pokoknya saya doain semuanya. Free-nya free doa ya. Free-nya free doa, tapi kan kita tidak pernah tahu doa itu cepat dikabulkan sama Allah, kita kan nggak tahu. Makanya prinsip saya berbuat baiklah kepada siapapun yang banyak, ya kan, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu didengar dan dikabulkan. Nah, makanya itu kenapa saya tuh selalu berusaha berbuat baik walaupun kita tidak pernah dianggap baik. Ujung-ujungnya curhat. Aduh. Ya, ini masalah pesugihan putih yang tadi ya, kita kupas dulu pesugihan putih. Dari pesugihan putih itu ya tetap ada pesugihan putih, pasti ya ada ininya, ada manfaatnya, ya pasti tetap ada konsekuensinya juga sih, namanya setiap ada yang harus di kalau ini lakukan gitu ya. Karena untuk apa ya, kalau beda sama pesugihan hitam ya, kalau pesugihan hitam itu memang harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau misalkan pesugihan putih itu kita harus korban, kita harus diri kita sendiri, kita sendiri merelakan waktu, mungkin ya Mbak, merelakan waktu, tenaga untuk berikhtiar mendekatkan diri sama Allah. Itu seperti itu yang paling penting. Jadi kalau untuk pesugihan putih itu dia banyak puasa terus apa namanya, pasti biasanya rapalan, dan itu pun harus ada gurunya. Karena ada pembimbingnya. Harus ada pembimbingnya juga. Kalau nggak ada kayaknya sih biasa ilmu tanpa guru itu kita bisa, kalau misalkan itu bisa gila ya. Karena terkadang ya, bahkan puasa pun itu jangan salah, puasa kadang ada yang bilang sebatas puasa kayak gitu, tapi sebenarnya puasa itu juga ada kalangan jin Islam ya, itu dia menyukai, kayak misalkan ada ayat-ayat tertentu dia suka. Jadi kalau untuk upasan itu pasti lebih banyak banget untuk yang berpengetahuan, karena misalkan gini, ada jin, aku nggak tahu namanya jin apa ya, dia itu suka sama ada huruf mimnya. Nanti kalau misalkan kita melakukan itu di kupas di pesantren ya, karena saya nggak begitu paham, jadi ini cuma sebatas yang saya tahu. Itu maksudnya huruf mim di mananya? Misalkan ini kayak misalkan huruf Bismillah gitu, Bismillah. Nah di situ ada satu huruf mim ya, di situ dia disukai sama jin. Jadi jin kalangan tertentu kayak gitu. Jadi dia saya juga taunya dari jadi seperti lafaz. Di Al-Quran. Lafaz di Al-Quran itu ada beberapa jin yang menyukai itu. Jadi salah terus satu jin Islam ya. Nah, kebanyakan jin Islam yang suka. Iya benar. Terus abis itu dia kayak bantu gitu, karena dia suka. Berarti kita ngamalin bacaan apa kayak gitu, terus jinnya itu suka sama bacaan itu, jadi kita itu bakal dibantu sama jin itu gitu. Jadi nggak angger puasa, nggak angger ini, makanya harus punya guru, karena kita nggak pernah tahu ya kan, itu ayat-ayat yang kita baca itu dia disukai sama jin apa enggak. Karena ini beda pembahasan ya sama orang-orang yang awam, sama kalau kita kan penelusuran berarti tentang goib ya, kita ngupas lebih dalam. Kalau untuk ukuran orang biasa sekadar baca Bismillah kayak gitu nih, kayak berarti kayak gitu. Karena saya pernah gini, ketemu teman saya di pesantren Lirboyo ya, terus dia cerita panjang lebar, terus aku bilang kayak gini, Kak, aku dulu waktu di penjara aku ngalamin ini, aku suka
baca ini apa namanya Fatihah berapa ribu kali kayak gini Mas. Wah, kata teman saya, berarti tirakatmu ini. Nah, itu harus diawali diakhiri dengan ayat kursi. Karena ibaratnya ayat kursi itu dia itu kayak backingannya itu kuat gitu loh, backingannya. Pondasi gitu. Bukan, beda sama pondasi. Backingan tuh dia itu kayak perisai. Perisai gitu. Jadi buat melindungi hal-hal yang tidak diinginkan itu harus pakai itu karena ayat kursi itu ayat-ayat Allah yang benar-benar maha dahsyat lah. Di situ banyak banget kegunaannya gitu. Makanya orang-orang yang tidak tahu, untuk orang umum lah itu sekedar baca kayak gitu ya kan. Saya pernah diginiin, jangan sembarangan melakukan ini kalau nggak ada gurunya, karena kadang ayat-ayat tertentu itu dia disukai banyak jin, jangan salah loh ya. Kayak misalkan ini surat Yusuf. Itu surat Yusuf itu walaupun kelihatannya di Al-Quran, tapi ada jin yang dia suka sama surat Yusuf itu, terus dibaca sampai diamalkan. Nah, nanti jin yang menyukai itu dia akan membantu kita untuk pengasihan gitu. Pengasihan terus dia bakal membantu kita untuk biar kelihatan lebih cantik, tapi itu ibaratnya dia putih itu, ilmunya putih gitu, untuk bacaan tertentu, untuk ini. Tapi tetap kalau untuk ini Mbak, raja itu ada nggak di pesugihan itu? Raja, kalau sepengetahuan saya enggak sih. Kalau pesugihan putih ya, kalau pesugihan putih ya, kalau iya sih termasuk juga sih. Kalau raja biasanya untuk melindungi sih. Buat pengasihan gitu? Pengasihan iya, terus ada untuk penangkal. Untuk penangkal, terus kebanyakan sih pengasihan dia. Kalau raja setahu saya. Tapi ada juga sih yang untuk melindungi dia jadi orang biar enggak dijahatin orang, biar kayak gitu. Biasanya kayak gitu kalau semacam raja itu dia untuk pengasihan. Biar kita dicintai banyak orang, biar orang-orang yang lihat kita itu langsung suka, langsung ini terpesona gitu. Suka, enggak melasa sih aja. Beda sama ini apa namanya itu pembahasan lain. Beda jalur. Untuk sekarang untuk pesugihan yang hitamnya ya, pesugihan hitam itu dia, kalau buat aku ya, dia itu ada perjanjian. Jadi perjanjian antara jin dengan manusia. Yang melakukan itu. Yang melakukan. Jadi biasanya nih untuk kalangan tertentu, terus untuk waktu tertentu juga, dan biasanya itu DE itu memintanya itu sepanjang umur, menghabiskan umur. Misalkan kita perjanjiannya selama 5 tahun. Enggak sih, biasanya ada kurun waktunya berarti ya Pak? Kurun waktunya ya seumur hidup itu sisa kayak gitu. Maksudnya dia taruhannya pakai umur? Iya, karena kebetulan ada saudara saya yang melakukan seperti itu, ritual seperti itu. Itu pun saya taunya kan dari kamu waktu itu melihat ya yang video saya waktu kesurupan waktu masih di Blora. Enggak. Kamu nggak lihat ya? Belum lihat. Iya, waktu itu kan ada. Jadi dia itu setiap tahun, kalau untuk tumbal tergantung perjanjiannya sama makhluk, bukan dukun, makhluknya. Berarti langsung jadi, ke iya, dukunnya yang melantarkan kan. Melantarkan sebenarnya itu perjanjian. Kalau misalkan biasanya kayak gitu, kalau dukun itu dia cuma perantara. Iya, perantara. Jadi nanti kita sendiri yang perjanjian. Gitu. Perjanjian kayak gitu. Ibaratnya kalau di dunia manusia itu dukunnya itu pengacara. Ya, pengacara dia melantarkan. moderator ya, menengahi gitu ya. Kayak gitu.
Jadi karena saudara saya waktu itu ada yang ngambil kayak gitu. Jadi itu turunan ya. Jadi suami istri ini waktu itu meninggal, terus dia punya anak, dia punya menantu, terus sampai punya cucu diambil semua. Ini bukan maksudnya bukan katanya ya. Yeah. Nah, ini bukan katanya, dan saya itu benar-benar menyaksikan sendiri, menyaksikannya gini. Bahkan saya itu ikut orang tersebut gitu loh. Saya pernah dulu ikut sama budi saya yang numpang hidup. Saya nggak tahu, tapi tahu ya setelah ini gitu. Cuma memang waktu itu untuk masalah kehidupannya ya, dia itu memang paling kaya lah di kampungku gitu, di kampungku. Memang benar-benar saya waktu itu ikut, tapi cuma beberapa bulan doang. Nah, beberapa bulan, terus baru akhir ini baru tahu kalau ternyata dia itu pakai pesugihan gitu. Itu pun tahu setelah saya tinggal di dekat rumahnya dia. Terus habis itu saya sering surupan anak-anaknya dia ternyata. Jadi yang jadi tumbal. Yang jadi tumbal dia menangis meminta tolong. Masuk di badanku. Dia masuk di badanku, terus dia minta tolong. Dan itu bukan cuma satu orang. Dari ibunya, terus anaknya, terus cucunya, dan itu cicitnya itu. Jadi yang melakukan itu suaminya? Suami istri gitu. Suami istri melakukan. Ya, otomatis. Tapi suami istrinya itu juga jadi korban? Ya iya dong, karena dia kan biasanya kayak gitu diterusin kan, tetap. Ke anak cucunya? Maksudnya tetap ada yang ngejalanin gitu loh. Maksudnya karena pesugihan itu dia turun temurun gitu. Dia putus gitu nggak? Dia bantu ya, karena selama dia masih bisa kasih nyawa terus, itu dia tetap berkesinambungan. Kecuali kalau misalkan dia udah nggak bisa kasih ini ya, kasih tumbal ya, yang seperti yang diminta itu, biasanya nanti semuanya akan ditumpas kayak gitu. Terus hartanya habis semuanya. Kalau udah dia kan pasti. Tapi saat ini masih? Ya kalau untuk masalah pesugihan ini ada Mbah Mulyono sebenarnya. Mbah Mulyono yang dia tahu. Karena Mbah Mulyono itu termasuk juga. Mbah Mulyono itu siapa? Kodamnya Mbak Widya. Iya. Yang nggak pernah keluar itu? Iya, nggak pernah keluar. Dia itu biasanya orang yang berilmu itu dia lebih banyak diem. Beda sama memantau. Beda sama yang ini Mbak Pri. Mbak Pri ini Bria tanda dalam. Jadi dia itu cuma coro timburi lah, timburi ngoceh nggak jelas. Tapi jangan salah. Tapi walaupun kayak gitu jangan meremehkan Mbak Pri juga. Walaupun kayak gitu dia itu tetap orang punya ilmu. Dia itu tetap ini omongannya. Kalau udah kesel justru dia kebanyakan yang suka sumpah serapah itu dia. Karena dia nggak bisa ngendalin emosinya itu tadi kan. Jadi tapi kebanyakan sumpah serapah itu jadi nyata. Setiap kali saya nangis doa, dia itu selalu mendoakan orang-orang yang banyak banget ya ini yang saya alami, dan benar-benar saya sama Allah itu dikasih lihat orang-orang yang dulunya mendolimi saya. Sampai sekarang saya bisa melihat buah dari kesabaran saya bisa melihat, dan Allah itu ngizinin saya melihat kehancuran mereka di depan mata saya, dan itu benar-benar nyata. Si A, si B, si C, terus berarti karma instan. Iya, karma instan, benar-benar saya bisa melihatnya langsung gitu. Ini yang terus merembet tau. Ini yang benar-benar tak lihat. Jadi ini contoh konkretnya ya, saya benar-benar yang saya alami. Mantan saya si A, dia itu dulu nyanyain saya, terus banyak sih yang nyanyain saya, terus akhirnya hidupnya matang-mating. Benar-benar dia itu mungkin secara finansial orang melihatnya dia itu kaya ya,
dia itu punya penghasilan yang banyak, dia itu pegawai, dia itu otomatis ini, tapi dia nggak punya apa-apa sampai sekarang. Dia nggak punya apa-apa, bahkan untuk berlangsung kehidupannya aja kadang dia itu masih suka minta bantuan saya gitu loh. Terus ini lagi si B, karena mantan saya banyak sekali ya. maklum selebritis. Padahal muka saya ini pas-pasan ya, pas-pasan. Tapi kadang laki-laki itu tertarik dengan perempuan tidak hanya dengan parasnya saja. Kebanyakan dari hatinya juga. Iya, dari hatinya. Terus tutur bahasanya walaupun saya ini sedikit edan ya, tapi buat orang-orang yang pernah dekat sama saya itu punya karisma, punya segala daya tarik yang mereka itu pasti ada yang membuat mereka bertahan gitu, pasti. Kalau nggak mungkin mereka bertahan ya kan. Ada mantan saya si B, dia itu X, pokoknya dulu ya dia nyanyain saya, dia pergi sama sahabat saya, dia ninggalin saya. Terus habis itu kemarin, dan ini nyata banget kemarin, ada ipar saya bilang gini, kamu cari si B itu, katanya gitu. Ngapain, aku bilang kayak gitu. Kalau nanyain jangan nanyain saya, nanyain anaknya, aku bukan bilang kayak gitu. Terus dia bilang apa namanya, kan dia sudah sekarang udah kaya, ngapain nanyain aku. Kayak apaan dia sekarang, ya Allah makan aja kasihan, kata dia gitu. Penghasilannya sehari cuma 120, katanya 120. Terus itu buat beli susu, buat ini. Soalnya sekarang apa namanya, istrinya udah nggak kerja di tempat itu lagi, udah ini ya. Terus aku tuh ada rasa kasihan, terus aku bilang kayak gini, ya udah kamu hubungi dia suruh hubungin aku, nanti kalau buat beli rokok tak kasih, kayak gitu. Terus enggak, dia udah sekarang udah nggak ngerokok, padahal dulu ngerokok ya. Jadi aku kayak ada rasa kasihan, ya Allah kasihan banget. Walaupun dia itu nyakitin saya, walaupun itu sempat dalam hati kecil saya, ya Allah Gusti kasihan banget, kau gak dibahagia gitu. Terus aku sempat bilang gini, udah pilihannya dia, aku bilang gitu, udah pilihannya dia harus konsekuensi sama pilihan. Yang paling sulit itu bertahan, dia pengen ngajak balikan kamu, oh sorry kayak gitu. Saya udah gak mau. Saya udah, kalau udah disakiti, dihianati, saya udah gak mau. Walaupun dia itu baik, karena saya itu tidak pernah ya bilang orang ngilangin kebaikan saya itu, saya nggak pernah. Kebaikan misal si A, walaupun dia udah jahat banget sama saya, dia udah nyakitin, dia udah ngianatin saya, tapi di sela-sela itu saya masih mendoakan dia gitu loh. Justru karma itu berlaku setelah kita ikhlas, kita ikhlas dan saat kita sudah melupakan, nanti Allah perlahan pasti bakal membalas dengan caranya ya. Tapi yang penting kita itu jangan mendoakan, justru jangan mendoakan dia yang tidak baik gitu. Makanya saya itu kalau misalkan setelah saya disakiti, didolimi, saya doanya cuma gitu, ya Allah Gusti, moga-moga Engkau menyabarkan hati saya, mengikhlaskan. Moga-moga orang yang menyakiti hati saya itu diberikan kebahagiaan, biar sama orang lain dia tidak nyakiti seperti dia menyakiti saya. Benar sekali. Itu dan untuk tahap itu memang sulit sekali. Ini kok jadi bahasanya melenceng sekali ya, bahasanya pesugihan malah jadi merembet malah coba. Soal kecintaan. Yes, lanjut di pesugihan tadi. Okay. Saya mau tanya. Apa? Ini saya penasaran. Pesugihan itu uangnya itu jadi benar-benar ada atau itu hanya sekedar ilusi atau imajinasi aja yang dikasih sama jinnya? Kalau buat saya memang ada sih. Benar-benar ada. Benar-benar ada, tapi dia itu biasanya kalau waktunya tertentu ya. Jadi misal untuk berapa jam, apa berapa minggu, apa berapa hari gitu. Jadi biar harus dihabiskan gitu loh. Oh jadi nggak boleh di sini? Emang harus dikeluarkan? Iya. Nanti kalau dikeluarkan datang lagi gitu? Ya, misalkan enggak, kalau kan beda-beda sih maksudnya. Ada yang
makanya itu kenapa ada yang 1 bulan sekali DE ritual, ada yang seperti itu, ada yang ada rutinitas yang itu ritualnya. yang tadi aku bilang Nyai Cempaka itu. Nyai Cempaka itu, pesugihan Nyai Cempaka itu dia nggak makan tumbal, tapi dia mengorbankan dirinya untuk berhubungan badan dengan seperti itu. Jadi jadi mengorbankan dirinya dulu. mengorbankan dirinya itu, padahal dia tuh melihatnya dia itu sosok yang Cantik. misalkan dia pesugihannya yang ini laki-laki ya, dia melihat itu cantik banget, padahal aslinya jelek banget. Kadang ada siluman kayak gitu ya, padahal aslinya seperti itu gitu. Dia kayak dia bisa berubah diri kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau jin itu kan dia bisa merubah diri sesuai apa yang kita inginkan ya, Mbak? Ya. Apa yang ada di pikiran kita ya. Ya nggak tahu juga sih kalau untuk pembahasan kayak gitu pasti nanti ada beda pendapat. Gitu. Karena pembahasan orang-orang untuk yang dia awam, dia tidak dikasih tahu, maksudnya dia tidak punya ilmu seperti itu, pasti kayak gitulah. Karena biasanya gini, ada seorang ulama, ada yang dia tidak dikasih dengan penglihatan indera keenam, dia kan nggak bisa melihat kayak gitu. Jadi kalau ada ngelihat ini dia tetap biasa aja. Dia tidak peka. Bukan tidak peka, dia hampir tidak pernah percaya. Hampir tidak percaya dengan omongan kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan untuk biasanya ada yang terus lagi ya, saya itu paling nggak suka saya dikatain dukun ya. Saya benci banget kalau dipanggil dukun. Saya bukan dukun gitu. Sebenarnya untuk orang-orang dikasih kelebihan itu, buat saya pribadi ya, dia itu cuma dilebihkan sama orang lain, kelebihan cita rasa, terus kepekaan kayak gitu. Jadi bukan dukun sih. Kalau dukun itu banyak kan mungkin hitam lebih ya. Istilahnya lebih istimewa dibandingkan yang lain gitu. Iya diistimewakan. Jadi diberikan keistimewaan sama Allah. Sebenarnya kayak gitu. Dan orang-orang bilangnya itu dukun, padahal goblok banget ya. Sebenarnya kita itu cuma dikasih kelebihan gini. Padahal kita tuh orang bilangnya jangan percaya dukun, terus musyrik apa. Kita loh tidak minta sama setan. Jadi gini, memang kita itu dikasih kodam ya. Kita ini jangan salah, makanya di situ lah, di situ letaknya itu, di situ letak kepercayaan gitu. Kalau kita meminta tolong sama dia, kodam-kodam kayak itu kita musyrik. Nah, jadi makanya kenapa aku nggak pernah percaya sama mereka. Pernah nggak sih aku nggak pernah percaya dan aku nggak pernah minta tolong sama mereka. Saya selalu minta tolong sama Allah. Kalau misalnya pasti mereka tuh pasti bantu. Kalau misalnya gini, saya lagi nangis langsung ya Allah kayak gini, pasti mereka tuh selalu datang di samping saya. Terus aku bilangnya gini, jangan, aku tidak mau kalian bantu. Saya selalu bilang itu, biar aku sama Allah sendiri gitu. Kalau seandainya saya udah ngadu sama Allah terus Allah mendatangkan mereka, itu lain ceritanya gitu. Jadi kita itu jangan minta tolong sama mereka. Kalau minta tolong sama mereka, ini Ratu saya ini dong, pasti mereka tetap ngelakuin apa yang saya perintahkan gitu. Tapi kita mengabdi setan dong, kita gitu ya. Itu letaknya tipisnya memang di situ, letak sebuah keimanannya gitu loh. Jadi letak kepercayaannya di situ. Jadi makanya kenapa orang merasa kita itu sesat, kita itu musyrik di situ. Jangan, makanya itu plesetan. Sebenarnya plesetannya di situ. Saat karena kita itu punya mereka ya, berarti membantu kita. Mereka itu cuma dihadirkan di kehidupan kita itu untuk membantu ya, bukan menolong ya. Membantu itu beda sama nolong ya. Jangan salah, membantu beda sama nolong. Kalau nolong itu kita tidak punya kekuatan lain kecuali Gusti Allah. Kita tidak bisa meminta bantuan siapapun kecuali Gusti Allah. Kalau membantu kita bisa minta tolong
Mbak tolong ini Mbak, sesama manusia. Ya itu seperti itu. Kalau misalkan mereka buat aku ya, mereka pendamping aku itu, mereka hanya alat. Mereka hanya alat yang diturunkan Tuhan buat membantu memudahkan segala aktivitas saya. Dan tidak semua orang dikasih kelebihan seperti itu pastinya. Kalau itu memang sudah pasti seperti itu ya. Untuk yang namanya kebersihan hati, jiwa, ya, dan itu pun nggak sembarangan. Walaupun kamu punya hati yang bersih, kamu ini kalau Gusti Allah tidak milih kamu, tetap aja nggak bisa gitu. Orang-orang seperti itu. Dan pastinya mereka itu selalu dikasih kesabaran luar biasa. Ujiannya was pasti. Ujiannya pasti. Tapi setelah mendapatkan ujian itu, mereka pasti dikasih kemudahan sama Allah. Difasilitasi, minta apa diturutin apa. Ini yang saya alami sendiri ya. Gitu. Saya setiap ini mungkin memang melalui fan-fan saya dikasih pertolongan sama Allah melalui mereka ya. Dan saya itu selalu gini, kalau misalnya saya nggak punya uang satu banget, dan ini pertolongan Allah yang benar-benar nyata di kehidupan saya, benar-benar pas saya di pesantren ini. Di pesantren ya, di Demak itu. Karena gini, posisi saya nggak kerja, bisa bayangin sendiri kan, kalau nggak kerja satu hari, satu minggu aja, kamu bisa bayangin uang makan dari mana ya kan. Tidak ada pemasukan, orang minta orang terus, lama-lama bosan. Tapi alhamdulillah saat saya udah 2 bulan lebih ya ini, Allah kasih, maksudnya selalu kasih pertolongan. Dan seandainya saya minta tolong pun, orang itu dengan gampangnya tuh. Itu bukti benar-benar kita itu dapat pertolongan Allah, dipermudah segala urusannya. Saya gini, pas kayak kemarin ya, ini benar-benar yang saya alami. Saya itu mau minta tolong sama Allah gini, ya Allah, saya nggak punya uang, saya minta uang buat bayar utang. Karena udah 1 bulan lebih kan aku waktu itu janji sama temen, udah ngambil barang udah dikirim, tapi aku belum bayar gitu. Dia bilang, aku ya bilang, Mbak, aku masih di pesantren ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada perasaan nggak enak. Walaupun dia bilang nggak apa-apa Mbak, namanya orang jualan. Terus saya gini, ya Allah, saya minta tolong, saya minta uang, saya gitu. Makanya kalau doa sama Allah jangan ragu, jangan sampai masa Allah kayak jangan. Jadi yakin Allah nolong saya, pasti. Jadi Allah itu tergantung kepercayaan kamu sebenarnya. Kalau kamu yakin 100%, Allah pasti bantu 100%. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar keyakinan. Justru letak sebuah keimanan itu dari kepercayaan kita, kepercayaan kita menggantungkan, benar-benar kita memasrahkan itu segalanya kepada Allah, itu benar-benar nyata. Dan itu saya alami sendiri. Kemarin saya dibilang, ya Allah, saya minta uang. Mintanya waktu itu malah cuma 1.500.000 aku. Jadi buat bayar utang, sama buat ngasih susu jelita, sama buat beliin anting buat saya gitu. Karena waktu itu antingku mana, karena waktu itu tak pakai kan, tapi anting apa namanya, titanium kayak gitu. Terus habis itu saya minta uang, ya Allah, buat ini ya Allah. Terus biasanya kan Allah langsung ngabulin saya. Biasanya saya minta nih hari ini nih pagi, siangnya saya langsung dapat. Kalau enggak mami. Tapi ini saya diuji 3 hari. Saya diuji 3 hari biar apa, mungkin tetap kita positif tinggi. Tapi tetap saya yakin, tetap saya berkeyakinan nih Allah bakal bantu saya. Mungkin sehari 2 hari ini saya belum dapat, tapi tujuannya Allah buat buat menyabarkan hati saya untuk mendapatkan pertolongan Allah saya gitu. Dan benar-benar 3 hari setelah saya doa itu, kalau nggak salah di Jumat 1 minggunya, saya benar-benar dapat pertolongan Allah. Ternyata ada tamu saya datang, terus saya dapat amplopan terus 1.600.000, pokoknya dari tamu itu 1.600.000 buat bayar itu. Dan masih ditambah dari ada tamu saya itu ngasih 200.000, teman Mbak Distin ya, Mbak Distin transfer saya 200.000 buat beli susu jelita. Jadi pokoknya terus ada lagi, jadi totalnya 2 juta lah, saya dapat 2 juta. Padahal saya minta cuma 1,5. Dilebihin ya? Iya, selalu dilebihin sama Allah, selalu nggak pernah enggak.
Ya, terus habis itu tapi langsung saya buang semua sampai 0 rupiah. Saya kayak gitu. Jadi uang kayak gitu, jadi saya sudah bukan lagi kayak gitu. Jadi kalau kita percaya sama Allahnya benar-benar, kita akan bakal dapat pertolongan Allah kayak gitu. Ini kembali ke pesugihan tadi. Kembali ke laptop. Melenceng jauh. Ya melenceng jauh, nggak apa-apa lah. Karena juga pembahasan, karena pembahasan itu pasti akan menjabar kemana-mana. Kalau apa namanya, kita nggak bisa baku kecuali ilmu matematika ya. 5 tambah 5 10 kayak gitu. Jadi gini Mbak, nanti untuk video kali ini mau dimunculkan atau di Nyi Ratu ya. Okay. Nyi Ratu atau enggak? Ini tadi. Nanti Nyi Ratu mau masuk apa enggak? Sebatas ini ya, untuk lebih jelasnya mendingan kita tanya sama Nyi Ratu aja ya. Dia yang pelaku dulu, masternya pesugihan, beliau masternya. Sebelum Nyi Ratu masuk, bisa dijelaskan dikit Mbak, Nyi Ratu itu siapa? Sedikit aja sih. Oh iya, oke. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Nyi Ratu itu dia itu kodam pendamping saya. Dia itu wujudnya ular berkepala manusia. Jadi dia itu seorang putri. Dulunya itu dia seorang putri sih. Dia itu putri kerajaan. Dulu dia itu putri kerajaan. Biasanya kalau dia jadi siluman itu biasanya dia itu dapat kutukan. Iya. Ya, dapat kutukan karena dia melenceng itu. Melenceng, dia melakukan pesugihan mungkin ya. Dia terus dia bertapa kayak gitu mungkin ya, ini sepengetahuan saya nggak tahu sih. Nanti untuk lebih jelasnya mendingan tanya sama Nyi Ratu. Jadi nanti ada sesi sendiri jadi buat tanya tentang lebih dalam tentang Nyi Ratu, tentang Mbah Priyono, tentang mungkin siapa yang baru yang naga itu Mbak? Sastro Negoro. Kalau untuk Mbah Mulyono sendiri, kebetulan Mbah Mulyono dia itu orangnya nggak mau keluar. Selama dia ikut saya, dia itu keluar cuma 2 kalau nggak 3 kali. Dia benar-benar keluar cuma 3 kali. Waktu itu sama Mas Rudi, yang keduanya pokoknya 2 kali sama Mas Rudi, yang ketiganya itu sama mantan saya itu, baru dia keluar. Dia itu susah banget. Susah ya Pak. Tapi justru pengetahuannya lebih kalau karena mungkin usianya lebih tua, lebih lama dia. Enggak sih, dia itu baru berapa? 1000 tahun. 1000 tahunan ya. 1000 tahun. Oh ya dah, ini nanti Nyi Ratu mau. Nyi Ratu itu dia itu putri kerajaan ya. Dia itu putri kerajaan, ini setahu saya. Jadi dia wujudnya ular berkepala manusia. Jadi tapi dia kadang-kadang juga dia bisa full ular. Iya, full ular terus atau full manusia. Full manusia dia bisa. Tergantung hari-harinya. Jadi ini, dan dia itu menampakkan diri di saya itu di mata saya. Jadi orang kalau melihat mata saya itu pasti bilang saya itu cantik. Karena beraura gitu. Di matanya itu matanya Nyi Ratu, di mata saya ini kalau diperhatiin. Pas kalau saya melek, kamu lihat video saya kemarin ya? Lihat. Yang beda nggak? Pas saya keluar. Beda. Matanya kayak mata bule ya? Iya. Iya kan? Jadi matanya itu bentuknya, kalau dari segi bentuk dia nggak turun, jadi lurus gini agak naik. Kayak cewek-cewek India gitu, matanya belok. Iya benar. Nah, tapi kalau Mbak Pri dia sendiri, dia bentuknya oval gini. Tapi kalau Mbak Pri pasti masuknya gini. Sudah agak turun ya? Gini. Ada, oh gitu ya? Masa sih? Kamu kok merhatiin? Kalau menurut ibaratnya penglihatan batin saya itu seperti itu. Oh gitu. Undang dulu ya Nyi Ratu ya. Nyi Ratu. Ini mau masuk Nyi Ratu? Iya Nyi Ratu. Iya. Benar. Nanti maksudnya nggak usah lama-lama sebentar aja. Iya. Nanti biar pada penasaran, biar nonton video-video selanjutnya. Ini yang belum, jangan lupa yang belum subscribe dulu nanti biar bisa ngikutin terus video-video dari kita ya Mbak. Iya betul. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya nanti biar bisa update.
pemberitahuannya. Gitu. Kalau kalian mau komen juga nggak apa-apa, nanti ada ide mau bikin video bahas tentang apa, silahkan nanti di kolom komentar. Oke. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like. Oke, silakan Mbak Sama Tia. komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Nyiratu. Iya. Kenal dulu. Iya. Nyiratu. Tuh kan. Jadi Nyiratu ini agak sedikit genit ya. Oh no. Kita berundung kayak ini ya. Tuh kan. Nyiratu. Ini kita kan mau Salam dulu. sudah tadi. Iya. Jadi tadi kan sama Mbak Wijo kita membahas tentang tadi kan Nyiratu pasti udah denger kan? Ya. Udah denger juga kan pembahasan kita tentang pesugihan. Dan kebetulan Nyiratu sendiri ini juga Pelaku. mohon maaf pelaku salah satu jin pelaku pesugihan tersebut. Iya. Boleh bisa jelaskan sedikit? Banyak juga nggak apa-apa. Bukan yang banyak-banyak. Apalagi kalau ditemenin cowok ganteng. Dan ya Allah. Hati-hati kalian yang berondong-berondong pas nanti dikejar sama Nyiratu. Oh no. Jadi gini Nyiratu tadi kan ini teman-teman mungkin kepengen tahu bahasan tentang pesugihan itu seperti apa. Jadi pesugihan itu cara singkat untuk mendapatkan kekayaan melalui jalan pintas ya. Mbak Widya juga tadi menjelaskan seperti itu. Buat saya sendiri seperti itu. Tapi ada perjanjian yang harus dipatuhi sama antara pelaku sama saya. Jadi Sama jin tersebut. ibaratnya kan saya Jin pesugihannya. yang Oh ini menurut pengalamannya Nyiratu Nyiratu sendiri. ya, punya saya sendiri. Jadi tapi memang harus ada perantara karena kan dia kan kasat mata, dia nggak Iya, bisa melihat benar sekali. saya. Dunianya beda gitu. Dia harus melalui perantara. Iya. Dan perantara itu nggak sembarangan orang bisa melantarkan Iya, bisa melantarkan antara saya dengan calon Yang ini pelaku pesugihan itu gitu loh. Jadi memang orang biasanya untuk orang-orang kayak gitu dia memang harus punya ilmu yang benar-benar tinggi ya, baru bisa dia melantarkan antara saya dengan pelaku pesugihan gitu. semacam itu ya. Jadi dia itu harus punya ilmunya emang harus hebat banget karena untuk melantarkan dia sama saya karena dia harus berkomunikasi dengan saya. Iya benar. Dia harus bisa berkomunikasi dengan saya. Dia harus bisa dia tahu seluk-beluk saya. Dia kalau orang-orang Cara-cara ritualnya, pemujaan seperti itu. Iya, banyak sekali. Dia harus kalau untuk saya ya itu jadi setiap tahun kalau buat saya setiap tahun dia harus Tunggu dulunya. Iya. Nyiratu. Untuk masalah tadi perantaranya kan jadi antara Nyiratu, misalkan Nyiratu dan pelaku iya yang mau pesugihan. Nah itu perantaranya itu bisa berbohong atau enggak? Jadi misalkan si pelaku itu mau pesugihan gini-gini nanti nggak pakai tumbal, nanti nggak pakai gini-gini. oh tidak bisa enggak karena Nah misalkan saya jadi mediator, jadi apa? baju kuning lah Iya dukunnya itu. Jadi perantara saya bilang ke orangnya harus ini harus kamu harus padahal Nyiratu mintanya korban. Nyiratu mintanya korban tapi dukunnya itu karena pengen mengambil keuntungan lebih biar dia tertarik, semakin tertarik dia bilang ini nanti nggak aman kok, nggak bisa harus jujur berarti. ya dia harus ngomong karena pesugihan itu dia harus makan tumbal ya. Iya. Dia harus Jadi dukunnya sendiri pun tidak bisa berbohong. Enggak, dia harus jujur ngomong dari apa awal iya dong. Kalau enggak bagaimana dia tahu kalau misalkan ini apa namanya? Makanya itu konsekuensinya memang harus tega. Yang pertama harus tega ya. Untuk pelaku pesugihan dia itu harus tega. Dia tuh harus punya jiwa iblis. Dia kalau tidak punya jiwa itu, kalau ada rasa nggak tega, nggak jadi. Dan kita nggak bisa ngasih
kasih seperti yang dia mau. Tapi kita itu nggak bisa langsung ngasih uang satu peti, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus melalui perantara juga gitu loh. Harus perantara, misalkan dia, karena gini, biar orang-orang nggak curiga gitu loh. Kita nggak bisa langsung kita kasih uang satu peti gitu. Tapi ada juga yang seperti itu gitu. Tapi dia itu biasanya langsung sekali uang keluar langsung dia tumbal. Oh gitu. Itu iya, kalau untuk pelaku. Jadi timbal baliknya itu instan. Oh iya, langsung. Itu dia dikasih. Jadi ada yang dikasih di uang berapa peti, dan di situ anaknya sakit. Langsung dia minta anaknya, bukan anaknya sakit. Jadi misal ya, ini misalkan di situ ada di telaga. Misal kita itu biasanya di telaga sih, bisa di telaga kayak karena biasanya untuk pelaku ini biasanya ya kayak gitu, ular itu harus di air ya, untuk ritualnya, kayak disendang, kayak di jadi tergantung jenis jinnya. Iya, jadi ada yang dia itu kayak di pos sendang, ada tuh. Terus dia itu di gunung mungkin. Nanti enggak di gunung enggak. Jadi nanti dia itu ngeliat ikan tuh. Ikan kita bunuh ikannya. Tapi dia itu ngeliat, nanti tetap dia itu dikasih pilihan. Tetap membunuh ikan itu atau dia nggak mau. Nek tetap bunuh ikan itu walaupun dia udah diliatin itu anaknya. Anaknya udah gapai-gapai, tolong kayak gitu, tapi tetap. Nah itu kalau dia masih nggak tega, iya, kalau dia nggak tega nggak bisa, nggak jadi gugur. Kalau misalkan itu beda konsep ya sama pesugihan saya. Kalau pesugihan saya itu kita perjanjian dulu, dan saya juga banyak ritual. Dia harus kembang kayak gitu, terus saya minta ayam cemani, saya minta kembang kantil gitu. Saya maunya kembang kantilnya itu yang warna merah sama warna ungu, dan itu sulit makanya nggak gampang juga, nggak kok. Memang harus ada usahanya. Iya, memang ya itu susah. Nggak, kalau kembang kantil putih biasa saya nggak suka. Jadi kembang kantilnya warna merah, dia itu merah warnanya merah sama kembang kantil ungu itu khasiatnya lebih ketimbang yang warna putih biasa itu. Kalau untuk pesugihan tersebut, kalau untuk yang punya Nyi Ratu dulu ya, itu pesugihannya jadi misalnya gini Nyi Ratu. Jadi misalnya gini, pegang tanganku, ngobrol aja dulu. Jadi aku nggak mau pegang dulu, aduh. Jadi gini Nyi Ratu. Ya, jadi gini. Enggak. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jadi gini Nyi Ratu, kadang kan orang kan kalau pengen pesugihan itu kan harus memang ada dukunnya ya. Kalau misalkan orang tersebut langsung nyari di suatu gunung atau di telaga atau di laut, seperti itu ada juga nggak bisa ketemu sama saya karena ya apa itu harus bertapa gitu ya. Iya, kalau kayak gitu sih, kalau kayak gitu lah ya, kalau kayak gitu untung-untungan. Kalau saya mau nemuin dia bisa gitu. Kalau saya nggak mau ya nggak mau gitu. Tapi kalau kayak gitu, nanti kalau misalnya dia sendiri ya, tanpa perantara ya, dia datang terus nanti saya temuin, kalau nggak kuat deh pingsan. Ketemu saya aja kalau nggak kuat dia pingsan, dia nggak kuat melihat saya, nggak kuat karena melihat wujudnya itu kecantikan saya. wujud yang belum pernah
manusia lihat ya. Iya, jadi nggak sembarangan orang. Jadi tahu nggak sih dari tadi ada yang ngintip. Ini yang terakhir kan Ratu. Iya. Pertanyaan yang terakhir. Jadi akibat yang terburuk dari pesugihan itu seperti apa? Akibatnya, ya otomatis Untuk mungkin untuk pelakunya sendiri atau untuk keluarganya sendiri itu seperti apa? kita saksikan di part 2 ya. Part 2 ya. Nah, jangan lupa nanti tetap saksikan di part 2-nya. Sudah ya. Nah, itu tadi yang dibahas sama Nyi Ratu. Nanti untuk kelanjutannya ada di part Di part 2 2, ya. wis Nyi Ratu minta part 2. Part 2. Kayak banget. Kita saksikan di part 2. Sudah gaul sekarang ya. Gaul. Sering banyak nonton TikTok. Aduh Nyi Ratu. Lihat TikTok bareng sama Mbak Widya ya. Ya Allah Gusti. Jadi jin-jin pendamping saya ini, kodam-kodam pendamping saya ini ternyata keren-keren ya, spektakuler. Gaul. Gaulnya luar biasa. Halo. Halo. Siapa aku? Mbak Pri. Aku buat konus kepadan nggak sih tuh untung kalau Mbak Pri. tanah ini konus kepadan aku nih lu kaliren nih mangan aku dia. Ini aku cuma Yang part iklan. 2-nya benar sekali. Yang Iklan. part 2-nya nanti akan diomongkan sama Mbak Priyono. Oke, Pak Sedikit aja Mbak Pri. Apa? Menurut Mbak Pri pesugihan itu seperti apa? Sugihan sama aja sih sebenarnya kayak Nyi Ratu dan Mbak Widya omongkan. Jadi pesugihan itu ya cara pintas untuk mendapatkan harta dengan jalan pintas gitu loh. Singkat. Cara mendapatkan harta dengan jalan singkat, jadi jalan pintas gitu. Dia tidak mau bekerja. Gitu. Itu hanya orang-orang yang berputus asa dan Benar sekali. orang pemalas itu kayak gitu. Tapi Kalau udah aku mikir nang kowe lho, kowe kok ora krasa piye jan. bahas ini dulu, video dulu nanti baru itu. Saksikan ya, ini cinta lokasi. Jangan kayak gitu. Nah, awas lu kena cinta kalau dia nanti ya. Kan Ya udah, kita aja. kamu jangan bilang enggak, nanti tak tahu Nanti kita lanjut. kayak lagunya Elvi Sukasih. Mula-mula sama-sama. Gitu. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, sudah dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutin ke part 2. Pesugihan part 2. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasi biar nanti ada pemberitahuan untuk kita Video video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa kalau misalkan ada ide mau bahasan apa, Komen. atau mungkin kita penelusuran lagi ya Mbak. Tapi saya nggak mau berdua. Kalau penelusuran nanti harus ada temannya lagi. Kalau misalkan ada yang di daerah sekitar Semarang, mau boleh ikut, gabung ya. nggak apa-apa. Boleh. Ya udah, cukup sekian video kali ini. Nanti lanjut di part 2 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap panteng di channel saya Widya Ayu. Dadah.